Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan untuk form yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Ini adalah form terakhir dari form yang harus diisi oleh masing-masing OPD. Pada poin pertama dan kedua sama dengan bidang-bidang lainnya, Bapak Ibu menyampaikan nilai anggaran yang ada yang berhubungan dengan sumber daya manusia, total anggaran yang ada, kemudian realisasi anggarannya di APBD. Kemudian nomor 2 adalah item kegiatan dan realisasinya, baik dari sisi anggaran maupun yang realisasinya. Kemudian nanti menyantumkan dokumen pendukung dalam bentuk rencana penganggaran di Renja, kemudian juga list anggaran setiap tahunnya dan list anggaran realisasi anggaran per kegiatan setiap tahunnya. Adapun yang dimaksud dengan anggaran-anggaran yang berhubungan dengan bidang SDM, misalnya kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan tenaga ahli atau tenaga honorer yang bekerja di bidang teknologi informasi, misalnya programmer, tenaga ahli jaringan, analis, operator, dan sebagainya. Kemudian juga mungkin kegiatan-kegiatan pelatihan untuk peningkatan kapasitas dari sumber daya manusia yang ada di OPD secara umum yang berhubungan dengan teknologi informasi, kalau ada. Atau juga mungkin pembelian materi-materi, buku-buku, ataupun semua hal-hal yang yang berada di luar program kegiatan yang berhubungan dengan hardware dan software yang bisa dimasukkan ke dalam pengembangan SDM. Selain tadi juga data entry dan sebagainya. Kalau data entry tadi dimasukkan ke software ya. Jadi itu ruang lingkup dari program kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Ketiga, masih dengan kondisi pelayanan SPB yang ada yang dilakukan oleh Diskominfo, khususnya di bidang SDM, bagaimana teknisi atau SDM pengelolaan informasi, pelayanannya, kemudian dalam pengolahan data dan informasi yang dilakukan oleh Dinas Kominfo. Sangat puaskah, puas, ataupun kurang puas. Kemudian nomor 4 adalah hal apa saja yang menjadi kendala dalam pengimplementasian teknologi informasi di bidang SDM, misalnya berhubungan dengan peraturan, kelembagaan, anggaran, ya. Kemudian juga SDM yang tersedia, fungsionalnya, kemudian kemampuan SDM-nya, dan sebagainya. Jadi, tolong dibuatkan prioritas sama seperti poin-poin yang lain di bidang poin-poin yang ini, di bidang yang lain yang sebelumnya, baik di hardware ataupun di software. Kelima, adapun ruang lingkup dari SDM tersebut adalah SDM yang berhubungan dengan analis sistem, yang berhubungan dengan programmer dan database, yang berhubungan dengan jaringan dan server, kemudian yang SDM yang berhubungan dengan operator data entry dan sebagainya. Tetap dalam lingkup SPB ataupun di government dan teknologi informasi. Apakah sudah ada atau tidak di OPD masing-masing. Dan nomor 6, apakah ada unit kerja khusus atau tim khusus yang dibentuk untuk mendukung kegiatan ini? Kalau ada, gambarkan struktur organisasinya dan hubungannya langsung ke pimpinan bagaimana. Jadi kita tolong nanti dicantumkan hierarki organisasinya dalam bentuk image mengikuti form ini. Yang ketujuh, berhubungan dengan nomor 6 tadi, disebutkanlah unit-unit kerjanya apa saja, namanya apa,
SK yang dikeluarkan apa, dan yang bekerja berapa orang, dan keberadaan apakah sudah ada pelatihan dan sebagainya. Kemudian itu untuk masing-masing yang ada, baik di jaringan, di software, data dan informasi, dan sebagainya. Walaupun seandainya nanti mungkin SK-nya dalam bentuk satu tim, tapi mohon disebutkan, dijabarkan di masing-masing jenis unit khusus ini pengelolaannya, yang software, jaringan, dan sebagainya, sehingga nanti disampaikan di keterangan bahwa mereka sebenarnya dalam satu tim, tapi berdasarkan jumlah dibagi-bagi berdasarkan jenis SDM yang ada. Yang kedelapan adalah hal yang berhubungan dengan SDM, jadi berapa jumlah staf jaringan khusus untuk jaringan dan server, berapa yang berhubungan dia mengerti komputer, keamanan jaringan, server, dan sebagainya, sama juga seperti di aplikasi, kemudian juga yang berhubungan dengan database entry, ya, entry dan aplikasi dan operasi dan sebagainya. Kemudian tingkat pendidikannya di nomor 9, apakah sudah pernah melakukan pelatihan dan pendidikan di bidang TIK selama 3 tahun terakhir, apa saja dari seluruh bidang yang ada. Ke-10 adalah hal yang berhubungan dengan kebijakan. Sesuai dengan peraturan yang ada direncanakan nantinya, seperti yang sudah kita jabarkan pada pertemuan yang ada, bahwa nantinya minimal di masing-masing OPD ada 2 SK yang berlaku, yaitu SK yang berhubungan dengan tim operasional peranti lunak dan SK tim penyelenggara SPB. Ini berdasarkan aturan dari SPB yang ada. Jadi seluruh tim di luar tim operasional peranti lunak masuk ke tim penyelenggara. Seperti yang sudah kita diskusikan, nanti kita berharap ke depannya sejak tahun 2001 seluruh kegiatan yang berhubungan dengan teknologi informasi cukup hanya 2 SK ini. Ya. Tidak perlu nanti masing-masing kegiatan dibentuk SK masing-masing. Juga kemudian ada apakah sudah ada SOP, prosedur untuk bagaimana cara kerja dari SDM jaringan, SDM operator, pemrograman, dan sebagainya. Dan kita juga meminta Bapak Ibu dari masing-masing OPD untuk memetakan kondisi existing, ada dokumennya tentang SDM. Kemudian juga rencana kebutuhan, apakah memang masih membutuhkan tenaga ahli dan sebagainya ke depannya. Juga dokumen yang berisikan kebijakan dan sebagainya. Jadi kami berharap dengan adanya data-data ini nanti kita bisa memberikan analisa solusi bagaimana untuk menjawab semua permasalahan atau kekurangan yang ada untuk kepentingan kita bersama. Karena efektif dan efisien, apakah nanti menggunakan tim dari Diskominfo ataukah kita akan membentuk beberapa tim yang dikelola secara bersama beberapa OPD untuk bisa meningkatkan fungsi pengembangan SPWE secara lebih cepat lagi. Dan terakhir di poin 11 dan ke-12, Bapak Ibu kami harapkan untuk dapat menyampaikan poin-poin pengembangan yang sudah dilakukan selama 2 tahun belakangan ini dan rencana pengembangan yang akan dilakukan pada tahun 2020 dan 2021. Saya rasa hal-hal yang berhubungan dengan SDM sudah dijabarkan secara detail di video ini, dan video ini dapat memberikan gambaran untuk bagaimana mengisi form-form yang berhubungan dengan sumber daya manusia secara keseluruhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.